Ini furniturnya? Yoi bro, naik dong naik. Serius? Serius gue. Kuat nggak? Hah? Kuat nggak? Sekuat Samson. Naik. Naik bray. Seru ya? Ser. Oh oke. Oke. Selamat pagi, kembali lagi dengan Gunadi di acara Takolab. Di Takolab hari ini saya berada di daerah Jakarta Timur. Di depan saya ini sudah ada rumah yang didesain bergaya modern klasik. Di dalam sudah ada desainer interiornya, namanya Dimas Suryono, founder dari Imano Studio. Yuk kita sama-sama berbincang-bincang. Pagi. Hey brother. Hey Mas Dimas, apa kabar Mas? Baik baik. Masuk masuk. Kita Oke. ngobrol dalam ya. Oke siap. Mas, ini satu rumah Dimas yang desain? Ini satu rumah kebetulan gue yang desain. Semuanya nih? Semuanya secara bertahap tapi. Tapi sudah dihuni? Sekarang udah dihuni, jadi tahap 1, 2 itu belum, terus pindah ke sini. Jadi sambil dihuni, sambil kita renov Oh, ini sisa-sisanya. udah tahap terakhir lah kasarnya? Tahap terakhir, finishingnya. betul, finishing. Oke, Mas, aku pernah dengar dulu Mas Dimas bekerja di Yes. sebuah stasiun swasta. Sudah keluar hampir 40 episode. Yes. Nah, stripping saya nggak tahu. Itu gimana sih ceritanya, Mas? Ya basically karena gue baju tampil satu. Baju tampil. Baju tampil, gue pengen ada di media-media. Cuman sekarang udah balik lagi ke dunia desain lah. Yang medianya agak lebih berkurang. Oh, oke. Nah, apa yang membuat Mas Dimas pindah dari yang kan udah sukses tuh 40 episode, sebaik lagi ke dunia desain interior? Itu apa yang membuat Mas Dimas balik? Yang bikin enak sih karena gini, dulu kan kalau di media tuh, gue kan karir gue tuh gini, dari desainer, media cetak, terus media televisi, terus gue balik lagi ke desain. Nah di desain itu gue waktunya lebih luas, terus desain gue lebih bisa mengkonsep gitu. Kalau di TV kan gue terkekang oleh waktu yang harus monoton gitu, gue agak kurang suka sih digituin. Nah, baru dari situ terbentuklah Imano Studio. Imano tuh dari dulu. Oh, sebelum bahkan Sebelum di itu TV udah ada. Ah. Jadi gue emang bergeraknya di brand itu, si Imano itu. Dibuat Imano, terus dapat tawaran yang menggiurkan. Iya, menggiurkan di media cetak dulu, isi artikel, naik kelas ke TV lokal, naik kelas lagi TV nasional, habis itu gue balik ke desain. Baru balik lagi ke desain. Desain. Oke. Mas, Yes. aku mau nanya mengenai diferensiasi dari desainnya Mas Dimas dibandingkan dengan desainer interior lainnya. Itu gimana, Mas? Kalau gue tuh lebih ke asimetris. Asimetris? Yes. Itu apa ya? Aku bukan desain interior loh. Asimetris tuh kayak gini bro, kayak kanan kiri beda atau atas bawah beda tapi tetap seimbang. Jadi walaupun beda tapi kelihatannya tetap manis gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, bener. Bener gitu. Oke, nggak, kasih contoh deh. Asimetris itu gimana? Ya paling gampang sih rumah ini sih. Rumah ini? Jadi lu lihat sisi kanan kiri jendelanya tuh pasti beda. Gitu. Yang satu seperti ini, yang satu lagi seperti itu gitu. Yang kirinya gede, yang kanannya malah bahkan nggak ada gitu. Tapi kelihatannya tetap manis gitu. Itulah asimetris. Asimetris. Oke, siap. Karena ya gue tuh nggak pengen monoton sih. Gue nggak pengen sesuatu hal tuh yang sama gitu. Harus ada yang bedanya, harus ada yang point of interest, pop wow-nya itu ada gitu. Itulah trademarknya dari desainnya Mas Dimas. Dari gue. Gitu. Asimetris. Asimetris. Oke, ini kita bisa nyantai di sini, Mas. Ini bisa, karena ini sebenarnya kolam untuk berenang manusia. Oke. Mas Dimas, kan Mas Dimas sudah banyak melakukan desain interior di proyek-proyek yang di Jakarta ini lah terutama ya. Ya. Nah, ada nggak sih yang di benaknya Mas Dimas yang top of mind-nya yang unik? Nah, itu ada sih, ada beberapa yang gue suka ya, karena agak di luar pakem gitu. Salah satunya ada di sini, sama ada tempat lain sih. Cuman kalau di sini bisa langsung lihat nih. Oh, di sini ada? Ada. Oke, kita lihat aja. Oke. Ini ruangannya? Yoi bro. Ini furniturnya? Yoi bro. Naik dong, naik. Serius? Serius gue. Kuat nggak? Hah? Kuat nggak? Sekuat Samson. Naik. Naik bray. Seru ya? Oh, oke. Seru. Ini didesain memang untuk
bermain anak-anak. Yes, jadi gue bikinnya konsepan kan. Biasanya kalau ngedesain kita konsep dulu. Jadi intinya sih ruangan ini kan kamar tidur tapi seolah-olah outdoor. Ceritanya gitu. Oke. Awalnya gitu. Terus tempat tidurnya tuh gue nggak pengen sesuatu yang biasa. Yang kayak gue bilang tadi kan, gue sukanya asimetris. Kalau asimetris kan dipan kan begitu kan bentuknya. Ya, begitu aja dipan. Ini tuh ya multifungsi lah. Gue di sini bisa sambil baca-baca, sambil apa gitu, main gadget. Oke. Situ gue bisa Ini bisa naik beneran? Bisa naik lompat. beneran? Yes. Sampai lompat ke situ? Lompat ke sana. Intinya sih gitu. Oke. Gue pertanyaan buat lu nih sekarang nih. Kalau ini lu pasti tahu apa? Dari mana nih? Ya tahu. Ini, tunggu sebentar. Ini Gimana? HP El Taco. Yes, betul. Ini HP Taco. Yes. Nah, tadi aku juga notice, lantai pun juga nih vinyl Taco. Vinyl Taco juga. Vinyl Taco, bro. Pertanyaan selanjutnya, itu yang di pinggir? Yang di itu pinggir? apa itu? Itu juga brandnya Taco. Taco Sheet. Plain. Plainnya menggunakan Taco Sheet. Taco Sheet. Tapi modifan ya. Jadi material dasarnya tuh finishingnya pakai Taco Sheet. Kenapa sih Mas Dimas milih motifnya ini? Kan bisa pakai yang kayu, yang lain warna coklat, lantainya juga vinil coklat atau lantai vinil kayu. Kenapa abu-abu begini motifnya? Nah gini, kan basically kan balik lagi ke konsep. Gua itu nggak suka yang kayak misalnya kamar tidur kan biasanya orang pengen warm, jadi pakainya kayu gitu kan. Gue nggak mau gitu, karena ini kamar anak. Biasanya gue bikin lebih nge-pop, lebih playful. Nah kebetulan konsepnya kan outdoor. Nah outdoornya ini gue udah bikin dindingnya tuh ada bata-bata, ada langit-langit ya. Lantainya tuh gue nggak mau kayu, karena kayu tuh terlalu mainstream lah. Mainstream. Gue mau anti. Makanya akhirnya pakai yang motif konkret. Konkret. Kalau bikin pakai konkret beneran, satu waktu, gue ngejar waktu, itu nggak kekejar. Yang kedua biaya costnya lebih tinggi. Nah kebetulan gue memang udah pernah pakai konkret vinyl ini yang brandnya Taco beberapa kali. Jadi ya paling pas ya ini menurut gue. Ngejar waktu juga berarti? Ngejar waktu. Ngejar waktu, tagihan lebih cepat. Tagihan lebih cepat, oke. Makanya ya kita. Makanya milih dengan motif seperti yang ini, industrial seperti ini. Yes. Oke. Itu sebabnya. Lucu juga ya, kamar anak tapi industrial. Yes. Lucu ya? Lucu sih. Lucu sih. Nah, bro, itu yang punya rumah. Halo Mas Dimas, gimana kabarnya? Halo. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain, Doi? Biasa, nyiapin mau podcast. Mau podcast. Kalah Mas. Biasa bikin konten edukasi. Oh, konten edukasi. Mbak boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak, Mbak? Boleh, yuk, silahkan. Oke. Anggap rumah sendiri. Oke. Jangan. Mbak Nisa ya? Iya, betul. Oke. Mbak Nisa sudah memiliki rumah ini berapa lama, Mbak? Baru 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. Dan direnovasi dan didesain oleh Bapak sebelah saya ini. Betul. Ini andalan saya ini. Ini andalan, oke. Boleh nanya nggak sebenarnya kenapa sih milih beliau sebagai desain interiornya? Kalau saya kan kalau interior kan awam ya. Jadi tentunya saya butuh desainer yang bisa menerjemahkan mau saya menjadi karya kayak gitu kan kira-kira. Nah jadi dulu tuh kalau nggak salah aku cuman bilang sama Mas Dimas tuh, Mas aku pengennya nggak main banyak warna, earth tone, simple tapi elegan dan sejuk gitu suasananya. Nah terus tapi untuk yang masing-masing gitu itu ada request sendiri-sendiri sebenarnya. Masing-masing gimana, Mbak? Jadi misalnya kamarnya anakku yang cowok gitu ya. Itu kayak dulu dia sendiri nih yang waktu itu bilang gitu pengen buletan buat tempat nongkrong, terus misalnya mau yang ada nuansanya kayak pesawat digantung bla 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 kayak gitu-gitu. Nah terus kalau yang anakku yang cewek pengennya seperti apa, di sini pun juga aku pengen bikin ruang podcast yang di sini nih ada kan biru, di sini nuansa kayu, di sini pink gitu. Nah itu tuh Mas Dimas berhasil gitu menerjemahkan itu. Oh, satu ruang tapi
beberapa background lah kasarnya untuk podcast. Betul. Oke, dan beliau berhasil mewujudkan itu semua. Betul, meskipun kayak beda-beda. dapet gitu. Nah, selain harganya pun juga bisa ditawar gitu. Oh, harganya ditawar. Itu nomor 1 atau nomor 2-nya itu? Iya. Jadi kan kalau orang bilang save the best for the last ya. Oke, mudah-mudahan nggak dinego habis sih, Mas. Kira-kira selesai renovasi ini full sampai kapan ya, Mas? Sampai dibilang nggak berlanjut. Nah. Sampai dibilang nggak berlanjut. Oke, itu bener. Oke, Mbak Nisa, thank you udah ngobrol sebentar sama kita. Kita juga nggak mau ganggu lagi, mau podcast kan, ya? Di dunia pendidikan lagi. Oke, ya sudah. Terima kasih loh, Mbak Nisa. Nama podcastnya boleh disebut nggak sih, Di? Apa? Nama podcastnya boleh disebut nggak? Katanya sih, jangan katanya. Ntar bayar royalti. Mbak Nisa, makasih ya. Sama-sama. Bisa lanjut lagi ke luar. Boleh. Aku muter-muter lagi ya? Ya, aku muter dulu. Thank you. Mas, Woi, yes. mau pamit aku. Oh pamit sekarang? Sekarang. Ini ngapain? Main game. Capek tadi syutingnya panjang. Sambil nyantai kan syutingnya panjang? Yes. Oke. Mas, aku boleh minta tips nggak? Boleh. Biasa itu. Biasa? Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan uang. Lah? Aku nggak butuh itu. Oh, sorry. Aku butuh tips untuk para desainer muda yang ingin memulai bisnisnya seperti Mas Dimas ini. Bahkan yang kalau bisa anti mainstream. Itu gimana, Mas? Ya, satu, kita tetap belajar lah ya. Kita tetap belajar, berguru sama semua orang, baca-baca buku. Ya, pengalaman memang nomor 1 lah. Kita harus selalu merunduk bahwa di atas langit itu masih ada langit. Pengalaman nomor 1. Yes. Dan selalu menunduk karena ada di atas langit masih ada langit dan ada Hotman Paris di sebelahnya. Jadi emang agak. Oke, baik. Masih mau nyantai? Masih mau nyantai aku. Oke. Untuk melihat proyek-proyek Mas Dimas Suryono selanjutnya, bisa follow Instagram beliau di mana, Mas? Di Dimas Suryono, DIMAS Suryono. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi pamit undur diri. Saya Dimas Suryono masih di sini. Masih di situ. Make that change.